Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan niat kepada kita sehingga bisa hadir di tempat ini. Yang kedua, salat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas teladan dari beliau kita dapat berkumpul di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada abi umi sekalian yang telah rela mengorbankan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran untuk menghadiri kegiatan hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Sebelum acara dimulai, mari bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah agar acara berjalan dengan lancar. Ala hadiyin niyati wa ala kulli niyati salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Berikutnya kita akan dengarkan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ustadzah Ilmiyatus Sa'diyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin
litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsira kepada Ustazah Ilmiyatus Sa'diyah telah memberi inspirasi kepada kita melalui tilawahnya. Berikut segera kita simak kajian parenting Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustazah Maya Novita LCMA. Tafadhal. Insya Allah kita membahas langkah-langkah pendidikan anak, tarbiyatul aulad sesuai nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Mungkin saya yakin jenengan sudah pernah mendengar kajian ini sebelumnya, tapi tidak apa-apa, walaupun diulang lagi nggak apa-apa ibu-ibu. Gitu ya. Ibu kenal Luqmanul Hakim? Kenal. Pasti pernah dengar namanya ya. Bahkan disematkan kepada beliau itu bapak pendidikan gitu loh kalau kita. Kalau di Indonesia siapa Bu bapak pendidikannya? Ki Hajar Dewantara gitu ya. Nah, kalau bapak pendidikan Islam itu Luqmanul Hakim gitu ya. Nah, tapi ada yang menarik Bu, ketika saya melihat biografi siapa sih Luqmanul Hakim ini siapa gitu loh. Nabi bukan Bu? Ya. Jadi ada juga yang mengatakan beliau termasuk Nabi. Nabi itu kan banyak. Kalau Rasul kan cuma berapa kalau Rasul? Nabi dan Rasul cuma ada 25. Gitu kan? Kalau Nabi menurut riwayat ada yang mengatakan 300-an. Dulu kita sudah belajar apa bedanya Nabi dengan Rasul, sudah belajar. Ada yang mengatakan Luqmanul Hakim ini termasuk dari Nabi yang 300 itu. Tapi saya melihat pendapat yang kuat juga mengatakan beliau tidak termasuk, ya, tidak termasuk Nabi. Jadi kalau Nabi itu kan dikasih wahyu gitu loh. Nah ini tidak termasuk yang dikasih wahyu oleh Allah. Tapi kenapa kok namanya diabadikan oleh Allah menjadi salah satu nama surat? Yang 25 Nabi dan Rasul itu yang kita hafal mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad. Ada surat Adam, ada surat Adam. Enggak ada surat Adam, enggak ada ya. Kalau surat Nuh ada. Banyak nabi-nabi itu yang namanya tidak diabadikan oleh Allah menjadi nama surat. Dari 25 itu. Nah, ini kok Luqman diabadikan oleh Allah namanya menjadi nama surat. Berarti gimana, Bu? Berarti dia sosok yang istimewa, gitu ya. Dan saya melihatnya, masya Allah, bukan, kalau menurut riwayat yang mengatakan bukan nabi, berarti manusia biasa, tapi namanya diabadikan jadi nama surat. Kira-kira apa keutamaannya? Ternyata ibu-ibu keutamaannya sesuai yang kita belajarin ini. Keutamaannya beliau sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Saya melihat Bu ya, kita dulu Bu, pas kita masih kecil-kecil dulu itu loh. Ada keluarga-keluarga di tengah desa kita, di kampung kita, mungkin ada keluarga-keluarga yang jadi panutan. Mohon maaf ya, kita suka bilang ini loh kayak jadi anak-anaknya keluarga sana gitu loh. Ada nggak itu Bu? Ada ya? Keluarga itu jadi panutan. Mesti kalau orang-orang tua tuh bilang, kalau anak-anaknya bapak itu gitu loh. Oh, kalau keluarga itu. Boleh jadi keluarga ini secara ekonomi biasa-biasa saja. Boleh jadi secara strata sosial biasa-biasa saja. Tapi kenapa kok jadi panutan? Kenapa Bu kira-kira? Anak-anaknya berhasil ya enggak?
Iya enggak? Anak-anaknya berhasil. Saya melihat ini di kehidupan saya dulu gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau ada keluarga yang anak-anaknya berhasil, itu biasanya jadi panutan nanti tuh. Ya, diangkat dia. Sepakat Ibu? Berarti memang maha benar Allah, yang Allah katakan Allah meninggikan derajat orang yang punya ilmu. Ya, orang-orang yang beriman dan yang punya ilmu. Nah, kira-kira begitulah ini Luqman. Luqman ini namanya diabadikan oleh Allah karena dia konsentrasi dia dalam mendidik anaknya sehingga anak-anaknya berhasil. Karena memang dididik ya oleh bapaknya. Oke, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat kita akan membahas rentetannya mulai dari ayat 12 ya Bu ya, sampai nanti ayat 19. Jadi satu surat Luqman itu tidak semua juga berbicara tentang parenting, hanya halaman yang kedua saja. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan, Bu. Dikasih, beliau itu orang yang bijaksana. Makanya kadang kita dengar juga namanya Luqmanul Hakim gitu ya. Ya, istilahnya hakim. Hakim itu kebijaksanaan. Anishkur lillah. Ya, dan diantara hikmah yang Allah berikan kepada Luqman itu adalah dia senantiasa menyatakan ya, untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Orang-orang yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Ketika kita bersyukur, kita menguntungkan diri kita. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kita kufur, kalau kita ingkar, maka Allah enggak butuh sama kita. Ya, Allah ghaniyun, Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Ibu, kita kalau tidak memperhatikan tarbiyah anak kita, tidak memperhatikan pendidikan anak-anak kita, itu apa namanya, kita bersyukur enggak dikasih anak sama Allah? Enggak ya. Nah, jadi Masya Allah, Ibu, bersyukurnya yang paling utama kita dikasih sama anak-anak ya, sama Allah itu. Saya yakin Bu, kehidupan kita ini enggak akan seperti ini nih kalau Allah tidak nitipkan anak-anak sama kita. Kalau yang di sini kan semuanya punya anak ya, kecuali ada guru yang belum nikah saja mungkin. Ya, coba Ibu lihat, ada saudara-saudara kita yang diuji ya oleh Allah tidak punya anak. Gimana Bu? Beda banget nggak kondisinya dengan kita yang punya anak? Beda banget. Bedanya apa? Apa bedanya, repot atau bahagianya yang Ibu pikir? Jangan bilang repotnya loh ya. Nanti kalau bilang repotnya, lebih banyak repotnya atau lebih banyak bahagianya Bu punya anak? Lebih banyak bahagianya, ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Bahkan repot ngurus anak kecil itu, kalau dulu sih saya nggak percaya. Dulu saya bilang kan, aduh rasanya nggak habis-habis ini repotnya gitu ya. Apalagi saya Bu, saya tuh punya anak sekarang yang kuliah, yang SD juga saya punya anak gitu loh. Nah, saya pikir orang bilang sebentar itu repot gitu loh. Saya bilang sebentar gimana? Aku nggak selesai gitu loh. Iya, tapi ternyata juga sekarang saya juga udah ngerasakan ya, udah melihat ibu-ibu yang masih anaknya kecil ya, udah beda banget gitu loh. Baik.
Jadi saya ingin sampaikan anugerah Allah itu besar sekali kepada kita dengan kita punya anak. Ya, kita tidak merasakan repot, nggak merasakan berat, tapi yang kita rasakan justru cinta. Ibu malam-malam bangun nyusuin anak, senang, Bu, mengalahkan apa? Ya, capeknya memang capek, tetapi cinta kita, ya. Ditambah lagi harapan. Harapan nggak nih, ini nanti anak kita yang narik kita ke surga. Anak kita ini nanti yang akan ya memberikan mahkota kepada kita. Jadi dengan harapan yang besar dengan anak mengalahkan keletihan kita. Nah, di sini yang hikmah yang pertama yang Allah berikan kepada Luqman, beliau betul-betul mampu merasakan ya syukur yang mendalam dengan dikaruniakan anak. Nah, tapi syukurnya itu bentuknya bagaimana? Ya. Apa kemudian kita iya sih syukur, aku bersyukur punya anak, tapi anaknya dibiarin nggak dididik. Itu bersyukur nggak? Itu namanya nggak bersyukur. Syukurnya kita, ya syukurnya kita itu kan artinya apa? Kita pakai apa yang Allah kasih sesuai dengan tujuan Allah memberi kita. Gitu Bu ya. Kalau ada orang ngasih kita motor Bu, motornya disimpan di mobil, disimpan di kamar. Motornya disimpan di mobil ya. Motornya disimpan di kamar, diselimuti itu motornya, ditutup gitu loh, diselubungin gitu loh. Itu ibu namanya bersyukur apa enggak? Enggak. Dikasih motor pasti untuk dipakai pergi biar mobile, biar gampang pergi kemana-mana. Gitu ya? Itu namanya bersyukur. Jadi bersyukur itu kita memakai apa yang dikasih Allah sesuai dengan tujuan Allah memberinya. Ya Bu, Allah kasih kita anak untuk apa Bu? Agar kita punya qurrata a'yun, kan gitu. Agar kita punya sesuatu yang bisa menyejukkan mata kita. Gitu ya. Allah memberikan kita anak agar apa? Agar kita dipercaya Bu sama Allah ya, agar menjaga fitrah anak-anak tersebut. Nah, jadi kalau kita bersyukur dengan diberikan anak, kita pakai anak kita, kira-kira gitu ya. Kita berinteraksi dengan anak-anak kita sesuai nanti dengan apa yang Allah kasih kepada kita. Allah kasih anak kita untuk jadi musuh kita enggak Bu? Enggak. Tapi ada anak yang jadi musuh? Ada. Ayat Al-Qur'annya juga ada. Berarti kalau begitu kita jaga anak kita supaya nanti tidak menjadi musuh buat kita. Ini bersyukur Bu. Bisa dipahami ya? Nah, ini hikmah yang pertama yang Allah berikan kepada Luqman. Betul-betul bersyukur. Ingat Bu ya? Ingat. Jadi kita kalau mau ngikuti apa istilahnya itu, senewennya gitu loh, capeknya, ribetnya, lebih banyak ngeluh nggak punya anak? Lebih banyak marah nggak punya anak? Bawaannya mau marah, bawaannya mau ngeluh gitu ya. Bawaannya kayak, aduh kok nggak beres-beresnya nih rumah. Habis dibersihin, sebentar berantakan lagi gitu ya. Saya dulu Bu pernah ikut seminar, katanya begini, kalau ada keluarga yang masih punya anak-anak kecil, rumahnya rapih, kemungkinannya cuma ada 2 Bu. Pernah dengar Bu? Kemungkinannya cuma ada 2. Yang pertama, dia punya tempat bermain khusus buat anak-anaknya. Ibu punya?
tempat main khusus buat anak-anak. Saya juga nggak punya gitu ya. Nah, itu kemungkinan pertama. Kalau kemungkinan kedua, ibunya galak. Saya pas dengar gitu, alhamdulillah rumahku berantakan gitu. Berarti aku kan gak galak gitu. Nah, jadi biasa aja. Ya, kalau kita nggak galak, rumah kita berantakan, ya biasa. Ya, itu termasuk kita syukur. Jadi jangan lihat berantakannya. Lihat masih ada anak yang berantakin, syukur gitu loh. Kalau nggak ada anak, rumahnya ada yang berantakin nggak? Nggak ada yang berantakin kalau nggak ada anak. Jadi jangan lihat berantakinnya, tapi lihat anak-anaknya yang sehat, bisa bergerak, bisa mengeksplor rumah kita. Jadi syukurnya dulu. Paham Ibu? Jadi lihat syukurnya dulu gitu ya. Nanti bagaimana? Tinggal kita mengarahkan sebenarnya. Kalau kita sudah syukur, kita bisa kreatif, Bu. Ada orang-orang tua yang bisa mendidik anak. Habis main, rapikan lagi. Berarti kalau anak kita nggak bisa ngerapikan, yang salah siapa? Yang salah kita, yang nggak mendidik dia untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya kembali. Baik, kita masuk ya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu, ayat yang di bawahnya. Dan ingatlah ketika qala Luqmanu libnihi, Luqman berkata kepada anaknya. Ini belum masuk ke materi kurikulum pendidikannya, belum masuk, Bu. Ini masih apa ya? Masih pembukaan. Tapi hal yang paling penting, hal yang mendasar dulu nih dalam mendidik. Yang pertama apa tadi? Syukur. Ya. Yang kedua, Bu, qala Luqman. Luqman berkata. Ini bisa dimundurin nggak? Saya biar berdiri aja. Luqman libnihi, apa itu? Kira-kira apa, Bu? Berkata, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Berarti kalau dalam dasar-dasar parenting apa itu? Komunikasi. Ya, jadi nasihat itu juga bentuknya kan bicara ya. Komunikasi, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan saya mendengar nggak ada pendidikan anak itu, tarbiyah anak itu bagi orang tua yang nggak cukup punya waktu untuk bicara sama anak. Ibu sering nggak bicara sama anak? Serius nih, jangan-jangan nanti anaknya kalau ngomong-ngomong terus sih, bisa diem nggak sih, gitu loh. Ketahuan. Gitu ya, Dek. Setengah jam diem aja bisa nggak, Dek? Setengah jam aja diem gitu. Pernah kan ngomong gitu? Nah, pasti nggak sabar gitu loh, kadang itu. Ya, ibu-ibu yang rahmat Allah. Atau kadang anaknya masih mau bicara gitu, kita udah selak mau ngapain, cepet, apa? Maksudnya apa? Gitu loh. Ya kan dia mau ceritakan anak-anak ceritanya panjang, mau ceritain apa bulet dulu gitu loh. Apa dong gitu loh, gitu. Itu kita berarti tidak punya waktu yang cukup untuk bicara. Itu nih masih dasar parenting tadi saya katakan salah. Jadi di sini ya belum masuk poin-poin tarbiyah anak tadi disampaikan. Qala Luqman, Luqman berkata. Intinya ada di komunikasi. Itu ibu-ibu. Kemudian lanjutannya lagi, wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu. Itu. Apa itu? Ya'izuhu, dan dia memberikan mau'izah. Apa itu mau'izah? Nasihat yang baik. Jadi berbicara, tetapi juga kadang-kadang kita bicara ngobrol ngalur ngidul juga, bisa nggak? Nggak ada temanya. Saya perhatikan anak saya yang SMP, waktu anak saya nomor 1 SMP,
Yang nomor 1 dia memang suka baca cerita. Jadi kalau nelpon itu dari pondok ya, bisa satu kelas diceritain ya. Akhirnya saya berpikir, oh ini nggak bisa nih, kalau bicara begini saya hanya dengerin gitu loh. Memang sih kita dengerin, tapi kan kita kasih timpalin. Tapi saya pikir nggak bisa, saya terbawa arus gitu loh. Jadi arus bicaranya anak yang menentukan. Oh saya bilang kalau begitu saya harus punya tema gitu loh untuk bicara. Ya, ustazah kalau ngasih mau izah tergantung obrolan orang atau ada tema yang disampaikan. Ya kan, ada temanya gitu loh, Bu. Paham ya? Jadi waktu itu saya berpikir begitu. Oh, berarti saya setir. Bukannya anak nggak boleh ngomong, anak boleh ngomong, tapi tetap kita dalam bicara itu harus punya misi. Harus punya muatan. Apa yang mau kita sampaikan dalam nasihat kita, dalam obrolan kita. Itu ya. Kemudian satu lagi, ya bunayya. Ini landasan lagi. Apa itu ya bunayya? Wahai anakku sayang. Nah, kalau wahai anakku, ya ibni. Nah, ya ibni gitu ya. Tapi kalau ya bunayya, wahai anakku sayang. Ibu, kalau sambil marah bisa nggak bilang wahai anakku sayang? Sayang Umi gitu ya. Giginya rapat nanti. Nggak simetris. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi memang cinta. Ini kan cinta. Cinta itu adalah modal. Cinta itu adalah senjata di dalam kita melakukan proses tarbiyah kepada anak. Ketika anak betul-betul dia merasa bahwa dia berharga bagi orang tuanya, ya, ketika anak betul-betul merasa dia dicintai oleh orang tuanya, kira-kira ini anak ini mudah-mudah enggak dia melakukan kejahatan, kejelekan? Enggak. Ya. Ibu pas saya kayaknya pernah nyampaikan di mana lupa ya. Kalau lagi lihat kejahatan-kejahatan anak gitu loh ya, macam-macam Bu ya. Ada anak dari keluarga nggak punya Bu. Ada anak nggak punya, sakit kelamin Bu. Ibu pernah baca yang dari dokter Inong itu loh. Ya, sakit kelamin, ditanya pacar kamu berapa gitu. Dia bilang pacarku yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan gitu. Nah, ini laki-laki gini, yang bicaranya kayak gitu. Sakit kelamin, ngerti kan? Berarti dia melakukan homo itu kan rentan sekali membuat penyakit kelamin. Ini orang nggak punya gitu loh, orang miskin gitu yang sekolah di ibu kota gitu. Ibu kalau dengar-dengar kayak gitu gimana Bu? Miris ya. Terus kalau saya gini, saya selalu ya, saya pikir itu terungkap, tapi saya pikir ya benar juga sih gitu loh. Saya pikir ya Allah, ini anak apa nggak inget ya orang tuanya gitu loh, gitu kan? Nggak inget orang tuanya tadi ya gitu loh. Jadi gitu Bu memang. Kekuatan kedekatan anak dengan orang tua itu ternyata yang akan menjadi kekuatan bagi anak untuk menolak perbuatan-perbuatan yang buruk gitu. Ya. Jadi kita kan berharap nih, kita orang tua berharap ya, ketika anak kita lagi tergoda gitu loh dengan teman-temannya, dengan lingkungannya gitu loh. Kita kan berharap, ya Allah nak, ingat-ingat Umi anak ya gitu loh. Gitu kan? Ingat Abi nak gitu loh. Ya, jangan terseret dengan gitu. Nah, anak yang ingat Bu orang tuanya itu, kira-kira anak yang bagaimana?
Tentu saja anak yang punya ikatan batin gitu kan. Kalau anak punya ikatan batin dengan orang tua itu, insya Allah dia akan, dia akan bisa menolak. Paham? Nah, itu akan terjadi begitu ketika kebutuhan dia akan cintanya itu kita penuhi. Kita penuhi. Saya yakin Bu, kita inilah orang-orang insya Allah ya. Dulu mungkin alhamdulillah Allah mungkin memilih kita lah ya, termasuk orang yang menjaga diri gitu loh. Di antara dorongannya kan kita nggak mau ngecewain orang tua kan gitu kan, nggak mau nanti orang tua kita malu, nggak mau nanti orang tua kita kecewa sama kita. Jadi kalau anak-anak sekarang melakukan kejahatan-kejahatan yang rasanya di luar nalar kita, itu rasionalisasinya satu apa Bu? Dia nggak ada ikatan sama orang tuanya. Paham Ibu? Paham? Nah, jadi sekarang nih saya pesan Bu, mumpung anak kita masih kecil, jadi cinta, kedekatan itu nggak bisa dibangun nanti kalau udah besar. Ya, dibangunnya sekarang. Kapan Bu? Mulai dihamil Bu, mulai dinyusuin. Ya, yang nggak menyusui anak taubat Bu. Ya, yang tidak mau menyusui, tidak mau sempurna lama, itu saat kita membangun bonding dengan anak. Di situ saat kita memenuhi kebutuhan cinta, di situ yang akan membuat kelekatan. Pakai ASI ke ustazah, tapi diperes. ASInya diperes, dikasihin sama orang yang lain. Sama kalau masih suami masih lumayan, suami bisa menyalurkan energi ketika ngasih botolnya tadi dengan cinta. Kalau sama orang lain kira-kira dia ngasih gitu ada cintanya enggak yang disalurkan? Enggak ada. Tobat Bu. Oke. Jadi saya senang sekali kalau melihat orang yang asih. Itu Bu, coba kita ulang sebelum kita masuk poin-poin. Yang pertama apa tadi? Syukur. Ya. Yang pertama syukur, yang kedua komunikasi. Harus komunikasi, harus bicara. Komunikasi ini Bu, bukan di sini aja. Maksudnya bukan masalah dengan anak saja. Ya, kita punya masalah sama suami Bu. Ujung-ujungnya kenapa? Komunikasi nggak jalan. Ya, saya ke rumah kan banyak banget datang orang Bu ya. Masalah keluarga tuh banyak sekali datang ke rumah gitu loh. Ujungnya ya satu cuman Bu, komunikasinya nggak jalan di antara mereka. Ya, organisasi nih, kita organisasi atau lembaga pendidikan ada masalah di mana Ustazah Tata, kalau ada masalah itu pangkal masalahnya apa? Komunikasinya nggak jalan, nggak sehat, gitu ya. Masya Allah Ibu. Yang menarik Bu, ketika iblis menolak, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, gitu ya. Allah komunikasi nggak sama iblis? Qala ma mana'aka alla tasjudu iz amartuk. Allah bilang, wahai iblis, apa yang membuat kamu menolak untuk sujud kepada Adam? Ini komunikasi nggak nih Bu? Allah saja dengan iblis. Coba kalau nggak usah nanya kayak gini, Allah langsung turun, bisa nggak? Bisa kan? Nggak usah diklarifikasi dulu, kenapa sih sebabnya gitu loh. Nah ini kita sama anak Bu, udah ngeliat anak salah gitu, belum udah langsung kita menghukum, kita mau marah. Kita belum tahu kenapa dia lakukan itu gitu loh. Ya. Coba Umi mau tahu. Ini kan tadi salah, ya. Tapi kenapa? Sebabnya apa? Boleh jadi anak melakukan kayak gitu itu dia nggak sengaja Bu ya. Dia nggak tahu itu salah. Atau dia melakukan itu karena untuk niat baik loh. Ibu pernah dengar cerita seorang bapak yang pulang, masuk ke kamarnya,
tidur gitu, dapetin di dalam selimutnya ada Indomie. Pernah baca nggak? Nggak pernah baca ya. Ada Indomie Bu dibungkus pakai selimut. Nah ini kan si bapak tidur gitu aja sehingga numpahin gitu. Marah nggak Bu? Ada Indomie di tempat tidur diselimutin, marah nggak? Marah kan? Indomie udah mateng maksudnya. Yang udah mateng diselimutin pakai selimut, ditaruh di atas tempat tidur. Kan marah. Nah kalau gitu biasanya kita gimana? Langsung mau marah kan? Ibu tahu kenapa anaknya melakukan kayak gitu? Supaya Indominya ini nggak dingin. Dia udah masak Indomie untuk bapaknya, biar bapaknya makan, supaya nggak dingin dia selimutin pakai selimut itu. Coba kalau udah marah-marah kayak gitu, taunya anaknya melakukan kayak gitu, siapa yang agak miring gitu? Ya, nah kan, coba kalau si bapak ini tinggal nanya aja kan, kenapa? Kok Indominya kok diselimutin gitu loh. Kalau dia tanya udah harusnya kan nggak marah, harusnya malah terharu. Paham Bu ya? Itu komunikasi. Jadi jangan marah langsung, jangan ngambil tindakan langsung, tanya dulu kenapa. Sudah? Kemudian apa lagi? Ya bunayya, cinta. Itu yang jadi landasan dalam parenting. Syukur, komunikasi, cinta. Ini landasan kita melakukan tarbiyah, melakukan pendidikan kepada anak-anak kita. Kalau yang 3 ini Bu, kita nggak penuhi, ibu mau belajar teori parenting sehebat apapun gitu loh, macem-macem kan sekarang metode ini, tapi kalau 3 hal ini nggak dipenuhi, tidak memberi dampak. Oke, kita masuk yang selanjutnya ya. Ya bunayya la tusyrik billah. Ini yang pertama. Ini udah masuk ke kurikulum pendidikannya. Ya. Apa itu? La tusyrik billah. Jangan syirik. Jangan syirik sama Allah. Saya Bu, demi Allah nih, saya gak bohong. Saya pas baca ini ya, dulu berapa waktu yang lalu pas baca gini tuh pernah tersengat gitu hati saya. Ya Allah, ya aku udah ngomong gini belum sama anakku gitu. Ya, atau sudah berapa sering gitu. Ya, anak kita udah guru besar. Jangan-jangan kita nggak pernah ngomong la tusyrik billah. Jangan syirik. Apa itu maksudnya syirik? Jangan duakan Allah. Ya, berarti kan bicara tauhid, hanya Allah saja, kan gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ya saya kasihkan penjelasan dari Al-Qur'an ya terkait syirik ini. Ada ayat yang menyatakan begini, manusia ketika dia naik kapal ya, kemudian dia doa nggak Bu kalau mau naik kapal? Mau naik pesawat Ibu doa? Nah, naik kapal dia berdoa. Terus kata ayatnya begini, ketika dia sudah sampai di darat, udah sampai di seberang gitu loh, idzahum yusyrikun, tiba-tiba manusia itu syirik. Saya mikir, kenapa ya kok tiba-tiba syirik itu, kenapa ya gitu loh. Padahal sebelum naik kapalnya doa. Ya, doa sama siapa? Doa kan sama Allah, minta keselamatan sama Allah. Tapi Allah bilang, begitu udah sampai darat, dia tiba-tiba loh, tiba-tiba dia syirik. Oh, ternyata saat saya dengar penjelasan, oh baru saya paham. Gimana maksudnya? Kita tuh biasanya naik pesawat gitu ya, kemudian pas sudah turun, selamat, disambut gitu ya, alhamdulillah selamat. Biasanya bilangnya gimana? Iya, ini pesawatnya bagus ini. Atau kita bilang nih, pilotnya pengalaman banget nih.
Atau kita bilang cuacanya aman nih, tenang banget nih. Itu syirik nggak Bu begitu? Itu syirik. Itu syiriknya orang begitu. Ya. Saya dulu dengar penjelasan nih, kita mau melahirkan. Ibu kalau mau melahirkan doa apa enggak? Doa. Begitu udah selesai anaknya udah lahir, selamat. Datang orang, alhamdulillah gitu ya, lancar. Dokternya keren ini loh. Nanti kamu kalau itu melahirkan sama dokter ini aja. Gitu gak? Gitu. Atau nih bidannya nih bilang, nih bidannya nih sabar. Ya, nanti kamu ngelahirin di sini aja. Padahal sebelum lahiran tadi mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Ya kan, bukan bilang dokter, aduh ya pokoknya ini selamatin ya gitu loh. Enggak, kita enggak ngomong kayak gitu. Kita pasti mintanya hanya sama Allah itu. Pas sudah selamat, udah lancar, kok kita bilang dokternya yang ini hebat, rumah sakitnya keren, perawatnya pengalaman, cekatan. Kita bilang kayak gitu Bu. Itu syirik. Paham ya? Jadi anak-anak juga suka begitu. Anak-anak kalau misalnya apa-apa gitu ya, mengatakan, oh ini loh aku gitu loh. Jangan syirik. Ini terjadi karena Allah, bukan karena kita. Ibu-ibu juga kadang-kadang suka merasa hebat gitu loh. Ya tuh lihat, beres kan Umi. Hati-hati Bu, nanti digituin sama anaknya, Mi la tusyrik billah. Ya, jangan syirik sama Allah. Jadi syirik itu begitu Bu, kita menyatakan ini semua ini terjadi ya karena aku, karena dia, karena si fulan, karena ini, ya kan? Suka ya ngomongin untung gitu kan? Untung dia datang. Syirik nggak itu Bu? Ibu silakan buka buku akidah, itu omongan untung itu syirik Bu. Ya, kita bilang tadi tuh waduh acara udah mau nggak bisa tuh, untung dia datang. Nah, bukan artinya kita nggak boleh berterima kasih pada orang. Kita berterima kasih tetap, ya, atas izin Allah, ya, dengan wasilah dia, dengan bantuan dia. Tapi yang menggerakkan orang itu adalah Allah. Ini ibu-ibu. Silakan. Oke, yang pertama sudah, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar. Kita masuk poin yang kedua. Apa tadi? Kurikulum kedua dalam pendidikan anak. Menurut Luqmanul Hakim, wa wassainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan manusia kedua orang tuanya. Poin apa ini Bu? Poin untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mohon maaf Bu, kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita, ibunya yang gara-gara ibu kemudian anaknya nggak hormat sama bapaknya. Ada gitu? Ada kan? Nah, gara-gara ibunya nih, ibunya yang menjatuhkan nilai bapak, nilai ayah ya di mata anaknya, atau sebaliknya, ayah yang menjatuhkan ya nilai seorang ibu di mata anaknya. Kalau nilainya sudah jatuh gitu, gimana kira-kira anak-anak? Bisa anak-anak hormat? Bisa anak-anak respect? Nggak bisa pastinya. Paham ya? Nah, ini memang kalau di sini Bu ya, ini kita bicara, kalau kita bicara berbakti pada orang tua, memang seharusnya kita memposisikan diri kita sebagai anak. Maksudnya nih kita kepada orang tua kita. Paham? Nah, tapi karena kita sedang berbicara tentang parenting, berarti kan sekarang kita berbicara kita sebagai orang tua. Jadi sekarang kita punya kewajiban bagaimana anak kita dia bisa berbakti pada kita. Bagaimana Bu supaya anak kita mau berbakti sama kita?
berarti tunjukkan bahwa kita ini berhak gitu kan. Ini sosok yang memang bisa anak itu merasa tanggung jawab gitu loh untuk dia berbakti. Berarti kita memang nggak apa-apa Bu, kita tunjukkan kepada anak itu jasa kita gitu, boleh ya. Umi yang hamil gitu loh, Umi yang melahirkan, Umi yang menyusui, kan bahasanya tuh begitu, paham Bu ya. Nah tapi kan memang nggak cukup hanya dengan kata-kata saja. Nah ini nanti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau bicara masalah berbakti pada orang tua, kita posisikan diri kita sebagai anak. Kalau begitu, yang paling efektif cara membuat anak berbakti pada kita adalah memberikan keteladanan kepada mereka, bagaimana kita kepada orang tua kita. Paham maksud saya Bu? Jadi ibu gak apa-apa Bu menunjukkan ke anak bagaimana bakti ibu kepada orang tua ya. Sebenarnya kalaupun kita nggak pakai bicara, anak otomatis sudah melihat ya. Tapi boleh juga kemudian ditambahin dengan perkataan gitu loh ya, dipakai perkataan. Ini tadi Eyang misalnya begini ya, Umi begini. Maksudnya apa? Kita ngajarin anak kita bagaimana kita kepada orang tua kita. Sudah Bu? Nah ini penting sekali ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena hal ini di beberapa tempat dalam Al-Quran memang diletakkan langsung di bawah larangan tidak boleh syirik. Kemudian yang kedua, berbakti pada orang tua. Jadi tingkatan berbakti kepada orang tua itu mempunyai kepentingan yang besar. Saya izin ambil kursi ya. Saya sukanya begini kalau ngisi. Mohon maaf. Bisa dipahami Ibu yuk? Wawasaina. Jadi tadi kita bicara untuk berbakti kepada orang tua, kita bekerja sama sama suami, ya, bekerja sama. Jadi berarti ibu harus betul-betul memainkan peran sehingga anak bisa hormat, bisa respect kepada bapaknya, kepada ayahnya. Begitu juga ayah, begitu juga suami kita. Dia yang harus mengambil peran, agar anak ini hormat, respect kepada ibunya. Nggak boleh kontradiksi, nggak boleh ibu yang menjatuhkan. Ini bapak nih memang sukanya gini nih gitu loh. Oh anak, oh gitu ya gitu loh. Jatuh derajat bapaknya di mata anaknya. Bisa dipahami ya? Itu satu. Dan yang kedua tadi saya sampaikan keteladanan. Jadi untuk berbakti yang paling efektif itu memang sebenarnya ketika mengajarkan untuk bakti kepada orang tua, anak melihat bagaimana kita kepada orang tua kita. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di bawahnya ada ayat ya, ketika orang tua menyuruh untuk untuk berbuat syirik, kita nggak boleh mentaati. Jadi ketaatan kepada orang tua itu mutlak, selama nggak disuruh melawan Allah gitu aja. Dan ini sama nanti, sama mirip juga ketaatan istri kepada suami, nggak harus ada dalilnya Bu. Saya ingat banget dulu ya, ada teman tanya, dia mau S3 sama suaminya nggak boleh, terus gimana? Saya harus taat sama suami?
kan nggak ada dalilnya kan, saya nggak boleh S3 itu gitu loh. Oh, nggak pakai dalil, paham? Jadi suami itu punya hak melarang kita, nggak harus yang kan nggak ada dalilnya melarang perempuan S3 kan gitu. Nggak perlu gitu. Kalau suami mau larang ya udah larang saja, selagi bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal gitu. Begitu juga anak. Jadi orang tua misalnya anaknya mau misalnya lah ya, mau kuliah ke Amerika misalnya, ibunya bilang nggak boleh lah, ibunya nggak ngizinin gitu loh. Nih anak nggak boleh, emang gak ada dalilnya boleh orang tua ngelarang kayak gitu? Nggak gitu juga. Sudah, hanya saja kita kan orang tua nggak boleh juga menggunakan hak orang tua itu seenaknya kita gitu kan, nggak boleh. Harus ada rasionalisasinya juga. Oke, kita masuk ke yang ketiga Bu ya. Ayat yang 16. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin fi khardatin fatak sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ibu ayatnya, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan baik sebesar biji sawi saja gitu loh, kalau kamu melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun dan kamu lakukan kebaikan itu, kalau di sini dikatakan di tengah padang pasir gitu loh. Kalau di sini kan nggak ada padang pasir ya. Kalau kita bilang kamu lakukan di tengah hutan gitu loh, nggak ada satu orang pun yang lihat. Atau kamu lakukan di langit, nggak ada yang tahu. Atau kamu lakukan di bumi di mana saja yang tidak ada orang melihat satupun, ya'ti bihallah. Nanti perbuatan baik kamu itu ya akan dibalas sama Allah. Kamu akan lihat kebaikan kamu itu dan Allah akan balas kebaikan yang kamu lakukan itu. Luar biasa Bu ini. Ini pengajaran apa ini Bu? Pengajaran keyakinan atas balasan Allah. Termasuk juga keyakinan atas adilnya Allah. Karena dia seimbang. Jadi kebaikan kita akan dapat pahala, kejelekan yang kita lakukan juga nanti akan dihukum oleh Allah. Walaupun kita lakukan tidak ada satu manusia pun yang tahu, tidak ada satu manusia pun yang melihat, tapi yakinlah Allah tahu dan nanti akan didatangkan oleh Allah. Ya'ti bihallah. Ya, ya'ti bihallah itu niscaya Allah akan memberinya balasan. Maksudnya gini, nanti di yaumul kiamah pekerjaan yang kita lakukan itu akan ditampakkan oleh Allah. Ya ini loh, dulu kamu melakukan ini gitu loh ya. Jadi didatangkan oleh Allah kemudian diberi balasan. Kalau kebaikan dibalas dengan pahala kebaikan, ketika kita melakukan kejelekan juga akan dibalas dengan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu paham sudah nih? Poinnya sudah paham? Nah, ini saya malu sebenarnya Bu ya, tapi nggak apa-apa. Kalau yang biasa terjadi di rumah kita mungkin, kalau ada pekerjaan gitu loh, misalnya beres-beres, apa kora-kora gitu ya, kita minta tolong ke satu anak gitu loh. Biasanya anaknya bilangin aku terus sih gitu loh. Ya, aku terus yang disuruh loh. Kakak nggak disuruh, adik nggak disuruh gitu ya. Jadi anak-anak kita tuh belum punya semangat. Kalau saya bilang nih etos kerja ini Bu. Semangat bahwa semua kebaikan yang dia lakukan, kalau kita lihat, kita pahami ini loh, gak ada yang sia-sia. Kebaikan yang kita lakukan tuh gak ada yang sia-sia. Berarti seharusnya kita itu lomba-lomba gak? Kalau ada kebaikan tuh lomba-lomba gak? Seharusnya begitu. Saya pernah Bu baca, mendengar langsung pengarang buku Ketika Cinta Bertasbih. Ibu tahu? Nonton filmnya dulu? Siapa namanya tuh? Habibur Rahman ya. Adik tingkat kita dulu di Mesir. Nah, berapa kali kita memang sering bertemu dengan beliau ya. Dia di bukunya ada, saya baca di bukunya juga. Kalau nggak salah pernah dengar juga langsung dia ngomong. Dia cerita, kami itu dulu di rumahnya waktu dia masih kecil,
Itu kalau ada pekerjaan, fastabiqul khairat, kami tuh hidup banget dia bilang. Jadi lomba-lomba, kalau ada kebaikan tuh lomba-lomba. Ada piring kotor gitu, saling lomba, biar aku aja gitu loh. Malu nggak Bu kalau keluarga kita tadi si nolak-nolakan ya? Nah, ke pasar nih beli ini gitu lah, kakak aja gitu, aku pasti gini gitu loh. Tidak ada semangat untuk melakukan kebaikan. Kenapa kok nggak punya semangat? Jangan-jangan belum kita pernah ajarin ayat ini gitu loh. Jangan-jangan belum pernah kita didik dengan poin yang seperti ini tadi. Jadi poinnya itu adalah meyakini betul pengawasan Allah. Kan Allah lihat, meyakini betul keadilan Allah tadi. Allah adil loh. Jadi kalau anak-anak itu kan rugi, aku terus yang kerja gitu loh. Seolah-olah dia merasa rugi gitu loh. Loh kok rugi? Siapa yang kerja banyak, dia yang untung banyak. Seharusnya begitu gitu ya. Jangan-jangan kita dulu waktu kecil juga gitu Bu ya. Kalau saya dulu tugasnya kalau di rumah itu nemenin ibu belanja. Jadi kalau nggak ada yang mau, nah nemenin. Jadi kalau nemenin belanja itu saya. Nanti sampai di rumah udah saya nggak kerja lagi. Aku kan udah nemenin ibu belanja gitu. Salah memang. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini juga saya juga koreksi juga saya juga Bu ya. Dulu kita mungkin waktu kecil itu masing-masing punya kewajiban. Gitu ya. Nah, saya kewajibannya itu bersihin tempat tidur, spesialisasi saya. Nah sekarang anak-anak kita tuh ada nggak kayak gitu? Ya, dulu kan masing-masing ada ya. Ada yang sukanya cuci piring gitu loh. Ada yang sukanya masak. Ada yang sukanya beres-beres. Nah, saya lihat Bu, kita harus cepat berbenah. Ya, sudah banyak terjadi apa istilahnya, nilai-nilai kebaikan itu sudah banyak terkikis nih di kita. Padahal dulu kita begitu juga sama orang tua kita dididik ya. Sama saya terkesan Bu, kita dulu kalau kecil-kecil kan ngomong sama temen ya, kalau lagi puasa terus ada yang bohong, batal loh puasanya gitu kan. Nah ini saya nggak tahu nih anak-anak kecil masih ngomong kayak gitu apa enggak gitu. Ya artinya apa? Itu didikan yang betul gitu loh. Itu didikan yang bagus gitu. Oke ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi poin yang pertama tadi la tusyrik billah. Yang kedua wa wassainal insan, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga apa? Mengajarkan keyakinan. Ya, keyakinan apa istilahnya? Diawasi. Pengawasan Allah, dan Allah bukan cuma mengawasi, kemudian nanti Allah adil gitu loh. Akan diberi, akan diapresiasi. Yang baik akan diapresiasi oleh Allah, dan yang salah juga nanti akan dihukum oleh Allah. Ini Bu, baru setelah itu perintah ya bunayya aqimis shalah. Coba perhatikan ayatnya. Ya, jadi anak-anak itu punya dasar dulu tuh. Jadi termasuk nanti ketika sholat dia harus ngerti dulu. Kenapa sih sholat? Ya sholat itu kita cari pahala. Kalau kita sholat pasti nanti dibalas sama Allah gitu loh. Kan landasannya itu tadi, kebaikan itu kebaikan kita gitu loh. Ya, jadi poinnya itu masuk akidah kalau saya lihat. Jadi yang pertama tadi la tusyrik billah, itu kan akidah, tauhid kan. Nah di sini juga tadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu masuk keyakinan itu masuk akidah. Oke? Baru setelah itu poinnya ibadah. Ayatnya ya bunayya aqimis shalah. Baru poinnya poin ibadah. Jadi kita ibadah ini jangan ini Bu, jangan kita itu nggak pakai aturan gitu loh, nyuruh anak sholat sementara dia masih belum paham. Ya, jadi kan dalam Islam nyuruh anak sholat kan umur 7 tahun. Kenapa sih kok 7 tahun? Kok lama banget 7 tahun? Kenapa nggak 3 tahun? Kenapa nggak 4 tahun gitu loh? Bukan artinya anak 3 tahun 4 tahun nggak boleh sholat.
kita biasakan, ya, kita biasakan, kita ajak. Tapi kalau dia nggak mau, masuk neraka loh, belum sholat nanti masuk neraka loh, gitu loh, nggak boleh. Kalau dia belum 7 tahun, hati-hati nih, hati-hati, jangan terlalu karena semangat. Anaknya 5 tahun, ya, tidur gitu loh, bangun belum sholat, masuk neraka loh, ya, gitu loh. Ya, jadi 7 tahun tuh Bu. Tapi sebelumnya kita biasakan. Ya, nah dalam proses untuk sampai ke 7 tahun itu, anak harus paham ketika dia melakukan kebaikan itu untungnya buat diri dia. Dia melakukan, dia sholat, walaupun dia sholat di tengah manapun dia sholat, nggak ada orang satupun, Allah tahu dia sholat. Sama ketika dia tidak sholat, dia bohong, dia bilang udah sholat, nah, tapi nanti Allah tahu. Begitu juga puasa, gitu kan? Ketika dia puasa, nggak ada yang tahu puasa. Atau dia minum, bisa saja minum, Umi nggak tahu, bisa saja. Nah, tapi dia tahu ada pengawasan Allah. Sebelumnya ada pengawasan Allahnya, itu dulu tuh ditanamkan. Oke, baru kemudian ya bunayya aqimis sholah, tegakkanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, wa'mur bil ma'ruf, suruh orang untuk berbuat yang baik. Wanha anil munkar, larang orang, cegah orang kalau berbuat yang mungkar. Ya, anak-anak kita yang kecil Bu, yang SD, saya nih, anak saya yang kecil SD kelas 3 ya, kan masih suka bilang temanku lo gini melakukan kesalahan. Jangan diam Bu, kita harus sampaikan, diingetin gak temannya yang salah, gitu ya. Nah, jadi kan amar ma'ruf nahi mungkar, kita ini sulit gak Bu mau amar ma'ruf nahi mungkar? Sulit kita. Saya berpikir jangan-jangan mungkin karena kita tidak dibiasakan, tidak terbiasa kita melakukan amar ma'ruf, kita sungkan gitu ya, takut tersinggung gitu loh. Padahal itu amar ma'ruf nahi mungkar ini juga derajatnya tinggi Bu. Setelah sholat langsung nih amar ma'ruf nahi mungkar itu tingkatannya. Oke Bu, nah, jadi gitu. Ada kewajiban kita membiasakan anak, mengajarkan anak untuk apa? Untuk mengajak teman-temannya berbuat yang baik dan mencegah. Kalau ada teman-teman yang melakukan kesalahan, nggak usah cerita sama Umi, tapi ceritanya juga nggak boleh nyebutin nama ya kan? Nggak boleh gibah, nggak boleh gibahin orang. Jadi kalau bercerita nggak boleh sebutin nama, tapi kemudian kita ingatkan kalau ada kesalahan, diingatkan, temannya diingatkan. Nah, begitu juga kalau dia diingatkan sama teman, harus terima. Berarti kalau anak lagi salah kemudian diingatkan, itu temannya sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus senang ketika ada yang mengingatkan kita. Wasbir ala ma asobak, sabar. Ya, sabar. Inna zalika min azmil umur. Orang yang sabar itulah adalah orang yang dia bisa melakukan hal yang terpenting. Nah, begitu Bu. Jadi kita sampaikan ke anak-anak kita, sabar itu adalah modal penting kalau orang mau sukses. Allah mengatakan min azmil umur, perkara yang penting sekali sabar itu. Ya, ibu-ibu, kalau kita misalnya sekarang ini kita ibu-ibunya belum hafal Quran nih, anaknya udah lebih banyak hafalannya. Kenapa Bu? Jangan-jangan kita nggak sabar hafal Quran, ya? Karena kita tidak sabar. Anak-anak kita sabar, makanya dia bisa dapat banyak. Oke, jadi poin sabar itu Bu ya. Baik. Nah, ini poin ibadah ini. Setelah itu 2 ayat yang terakhir bicara terkait poin akhlak.
Wala tusair khaddaka, jangan kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Jangan berjalan dengan angkuh. Allah tidak suka orang-orang yang menyombongkan diri. Poin apa ini, Bu? Poin akhlak. Ya, jangan dipalingkan mukanya dari orang lain karena sombong. Ya, jangan berjalan dengan angkuh. Nah, Masya Allah ibu-ibu, akan beda sekali nanti tentunya ya, anak-anak yang dididik untuk rendah hati dengan anak-anak yang gak pernah dididik untuk rendah hati. Kita lihatlah di antara teman-teman kita, mungkin ada orang yang punya kecenderungan mengangkat diri. Ada apa-apa tuh maunya ngangkat diri, apa-apa itu maunya dia yang menonjol. Karena ini biasanya juga salah pendidikan, karena dibiasakan seperti itu ya. Padahal kita lihat poin tarbiyatul aulad di sini, justru yang diajarkan itu dia untuk tidak sombong ya. Jadi untuk sombong itu nggak harus diajar, Bu. Memang perlu nggak sombong itu? Untuk orang yang sombong, Bu, cara mendidiknya bagaimana? Kita sombong juga sama dia, itu sebenarnya begitu tuh, boleh, itu berhak. Tapi untuk sombong itu naluri manusia itu udah bisa ya, naluri manusia itu sudah bisa, itu tidak sulit. Yang sulit itu mengajarkan untuk rendah hati. Nah, rendah hati ini kalau nggak dididik, kalau nggak dibiasakan, nggak bisa. Mirip-mirip itu loh, Bu. Anak kalau untuk hidup enak perlu diajar apa enggak? Nah, kalau untuk hidup enak mudah, tapi kalau untuk hidup susah, ya dia harus bisa bersabar, dia harus bisa nahan. Teorinya apa itu loh? Teori, ada juga teori barat itu kan, kalau mau dikasih kue, kalau dia mau sabar 5 menit, 10 menit, nanti dikasih 2 kuenya. Paham ya? Nah, teori menahan diri itu harus diajarkan. Dia nggak akan bisa langsung. Ya, nggak akan langsung itu, Bu. Kenapa? Karena tabiat manusia, ya, sifat-sifat dasar manusia itu, Bu, zolim, jahul. Sifat-sifat dasar manusia itu jelek-jelek, Bu. Illa man rahima rabbi, kecuali yang dirahmati sama Allah. Jadi manusia itu sebenarnya kalau mau nyombongin diri itu bisa gitu loh. Tapi yang hebat bukan yang bisa menyombongin diri. Yang hebat itu yang bisa merendahkan diri. Nah, karena itu yang dididik itu jangan sombong, anak diajarin sombong. Sombong nggak usah diajarin, dia bisa nanti kalau perlu dia harus pakai ada sombongnya. Ya, yang diajarin itu justru bagaimana merendahkan diri. Diajar ya. Terutama nanti kalau kita lihat pakai hadis Rasul itu kan menghormati yang tua. Coba sekarang anak-anak kita di depan orang yang tua banyak yang cuek nggak? Banyak yang udah nggak itu gitu loh ya. Saya lihat kayak gitu, Bu, wajar, Bu. Mungkin nggak diajarkan sama orang tua. Dan nggak cukup diajarkan ya. Adab itu, Bu, bukan kasih tahu teori, tapi dilatih. Makanya dalam hadis dikatakan pemberian terbaik orang tua kepada anaknya apa, Bu? Adab. Jadi anak kita tuh dapat adab satu gitu loh. Itu adalah pemberian terbaik orang tua. Dan untuk bisa dapat adab nggak bisa instan. Ya, harus dilatih. Kita ngajarin anak salim gitu loh kan, harus berulang kali kan? Salim nak gitu loh. Salim. Gitu. Ada anak yang mudah gitu, tapi ada juga anak belengos aja dia kalau ketemu gitu loh. Ya, mungkin ada yang karena malu, loh ya. Kalau yang malu kita motivasi. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Satu lagi terakhir, itu tadi jangan malingkan muka. Kemudian waqsid fi masyika, berjalan sederhana dalam berjalan, maksudnya jangan pencilaan banget gitu loh ya. Sederhana sikapnya gitu loh. Jangan berlebih-lebihan. Waqbud min sautik, rendahkan suara.
mengeluarkan suara. Inna angkaral aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Ibu pernah dengar suara keledai? Di film ya, di sini kadang nggak ada ya. Kalau di Mesir saya dulu itu kebetulan rumah saya dekat pasar, ada suara keledai itu. Dan memang suaranya kurang bagus gitu ya. Ini bukan kata Allah, ini bukan kata kita bukan ngejek ya. Kenapa? Karena keledai itu nggak ada alasan apa bersuara gitu loh. Dan bersuaranya tuh panjang, tidak ada butuhnya gitu loh. Nah, ini kita bukan menjelekkan makhluk, ini kan dari Allah. Paham ya? Nah, jadi terkait dengan suara itu memang harus diatur. Enggak boleh yang di luar dari keperluan. Ada keterampilan juga kita berbicara itu disesuaikan dengan yang dengar, dengan yang mendengar kita. Jadi ada orang bicaranya tuh sebenarnya nggak harus volumenya nggak harus 10 gitu loh, 7 aja udah cukup gitu loh. Nah, untuk bisa mengukur itu anak itu harus dilatih. Paham ya? Nah, kalau saya ini masalahnya dengan anak yang kecil ini volumenya terlalu low. Jadi seharusnya 5, dia bicaranya 3 gitu loh. Ini masalah juga ini. Jadi saya kalau dia bicara Pak, Umi nggak dengar. Umi nggak dengar, ya dia naikin suaranya sedikit gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini poin akhlak. Terakhir tadi ya, waghdud min sautik inna angkarul aswati la sautul hamir. Mudah-mudahan dengan poin-poin ini, tentu saja ini penjelasannya masih secara global Bu ya. Kalau mau dirinci poin syirik tadi kita harus paham betul. Dan poin syirik itu tentu saja kita ajarkan untuk umur berapa Bu? Untuk umur 10 tahun saja atau umur 2 tahun juga diajar? Semua umur, tentunya semua umur, tapi kita sesuaikan. Kita sesuaikan materi bicaranya untuk anak yang umur 2 tahun dengan yang 10 tahun dengan yang 15 tahun. Masing-masing tuh ada tuntutannya untuk setiap umur dia, kaitannya dengan syirik itu tadi. Paham ya? Nah, untuk poin sholat juga ibadah, hanya disebutkan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tentu saja masuk di dalamnya juga poin-poin ibadah yang lain. Oke? Nah, kemudian poin akhlak. Poin akhlak dimundurkan, diakhirkan, disebutkan sama Allah, tapi bukan artinya dia diperhatikan belakangan, bukan begitu Bu. Bukan ya. Nah, ini dia berjalan, akan tetapi tidak sekaligus semuanya gitu loh. Kalau anak kecil masih memang dia belum sempurna berpikir, ya dia belum bisa mengerti mengatur kata-kata, belum paham sopan, dia memang masih belum gitu loh ya. Nah, untuk yang sudah mulai bisa, sudah kita mulai ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya rasa cukup ya. Bisa kita dialog. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Bagi para wali santriwati yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Baik, begini Bu, dalam kita berumah tangga ini ada hal-hal ya atau kaidah-kaidah yang perlu kita pegang. Di antara satu kaidahnya, saya belajar juga nih Bu ya dari ulama. Dia katakan kaidahnya apa? Kaidahnya tutup telingamu. Tutup telingamu, maksudnya apa? Nggak boleh terlalu banyak dengar omongan orang. Gitu kan? Kita didik anak kita katanya, kamu manjain banget. Menurut kita enggak kok gitu loh. Jadi yang penting gitu loh, kita melakukannya itu dengan penuh kesadaran, dengan kita belajar, kita kita melakukan itu dengan ada alasannya gitu loh. Nah, kalau masih ada omongan-omongan itu enggak semuanya harus kita dengar. Bukannya kita nggak boleh terima masukan loh ya. Kalau yang baik kita terima nggak ada masalah. Tapi kalau yang kita lakukan sudah kita pikirkan, sudah kita ikhtiarkan sebaiknya, masih saja ributi. Kadang-kadang yang ributin mbahnya sendiri gitu ya. Mbahnya sendiri, bibi-bibinya sendiri gitu loh. Anak kecil disuruh ngaji gitu loh. Kan diributin gitu loh. Untuk yang kayak gini kita harus pakai kaidah. Ini kaidahnya bukan kaidah dari saya loh, kaidah dari ulama. Tutup telinga gitu loh. Ya, tutup telinga. Tapi kan kita belajar tadi saya katakan. Jadi jangan terlalu khawatir dengan omongan-omongan orang, ya. Pastinya untuk masalah keras, lembut tadi itu kita masing-masing keluarga punya standar, punya kebiasaan, ya. Saya juga menyampaikan ke anak-anak. Jadi kalau saya tipenya sama abinya kan agak beda gitu. Saya bilang, ini orang Sumatera. Udah gitu, bapak saya tuh kerjanya di perkebunan. Saya tinggal tuh Bu, rumah tuh di rumah Belanda dulu. Ibu ada yang pernah tinggal rumah Belanda nggak? Rumah Belanda itu Bu besar, tinggi gitu loh. Nanti dia ada rumah induk, ada rumah yang di bawah lagi gitu loh. Jadi kalau kita ngomong besar itu terbiasa gitu loh ya. Jadi kan kita juga memahami orang itu dengan latar belakang masing-masing. Jadi juga ketika orang kritik kita, nggak usah terlalu gimana juga, dia nggak tahu kita. Jadi gitu saja saya rasa. Untuk mendidik anak, yang penting tadi ibu belajar, ibu betul-betul mengikhtiarkan cara terbaik yang menurut ibu. Gitu ya. Untuk poin memanjakan anak, beda nanti dengan menyayangi anak, beda. Ya, jadi kadang-kadang saru nih, manjain dengan menyayangi. Kalau menyayangi itu nggak ada batas, paham nggak? Jadi anak sih disayang banget, anak sih dibelain banget, itu nggak salah itu omongan begitu. Jadi untuk anak itu memang harus dibelain betul, anak itu harus disayangin betul. Itu bukan manjain. Kalau manjain itu kan apa yang harusnya dia kerjain kita kerjain, itu namanya manjain. Menyayangi. Yang saya ingat, kadang kita marah kan, ini kita marah, tapi kemudian segera kita peluk anak kita, segera kita kita redakan gitu loh marah kita. Ada orang mengatakan jangan gitu sama anak, kalau marah dulu gitu loh, marah dulu 1 jam 2 jam gitu loh. Ibu cocok yang mana? Ya enggak. Kalau kan marah-marah dulu ya nggak bisa, kita marah-marah, tapi segera kemudian kita redam gitu loh, segera kita peluk kembali, segera. Nggak harus terus marah tuh marah dulu, enggak. Jadi itu namanya menyayangi gitu ya. Kalau manja itu tadi tugas-tugas dia kita yang ngerjain. Jadi enggak, kalau kita memberi kasih sayang, perhatian,
pembelaan, itu bentuk kasih sayang, bukan memanjakan. Allah alam bisawab. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau apa yang terakhir? Iya. Iya, iya. Makasih. Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Jadi jenengan juga berharap kita ini punya jejak-jejak untuk anak-anak di sekitar kita, gitu ya. Rasul tidak meninggalkan peluang, Bu, untuk memberikan pengajaran kepada siapa saja. Kan tahu ceritakan anak Yahudi gitu kan diislamkan. Jadi kita juga begitu. Dan Masya Allah, saya melihat ya, kadang-kadang kita itu abai gitu loh, anak-anak lingkungan kita. Padahal kalau masih kecil-kecil, masih polos-polos itu kan masih bersih gitu ya, masih lembut hatinya. Itu kita nggak coba deketin, nggak kita coba omongin. Nanti kalau udah gede sedikit, udah SMP, udah SMA gitu, kita mau masuk nggak bisa, udah susah kalau nggak ada komunikasi kita sebelumnya. Ini saya ngalami sendiri gitu loh, ya. Dulu teman-teman anak saya yang besar itu gitu loh, saya nyesal juga, kenapa kok pas dari kecil-kecil saya kok nggak ini ya. Nah, jadi begitu. Jadi kita nggak melepaskan kesempatan untuk kita bisa ngomong. Boleh jadi dia ibunya nggak perhatian, banyak sekarang ibu-ibu nggak perhatian, ya. Banyak orang dapat hidayah itu dari siapa aja. Boleh jadi nggak langsung, pas kita ngomong nggak langsung, nggak apa-apa, nanti dia akan bermanfaat gitu loh. Jadi baik kita ngomong itu tetap bermanfaat ya. Nah, jadinya kita manfaatkan. Dan tadi anak juga, dan kalau bisa itu nanti beda waktunya aja. Jadi ibu bilang teman-temannya diajak kebaikan gitu loh. Nah, nanti kalau ibu untuk ngomong sama dia itu boleh juga sih anak ibu lihat ya, atau kalau nggak ngelihat biar dia juga mencoba. Tapi kalau pas dia melihat, dia kan juga jadi mencontoh ibu gitu ya. Paham ya? Apa tadi ya, satu saya sampai, oh ya saya ingin tambahkan, kadang-kadang anak-anak kita tuh protes ketika aturan rumah kita nggak sama dengan aturan rumah temennya gitu kan ya. Nah, kalau kayak gitu kita tegaskan, kita sampaikan ya, ini aturan rumah kita nak, ini semuanya orang punya aturan, semuanya ada cara ya. Tapi Umi pengen belajar dia, Umi belajar dari Quran, kita dari hadis. Nah, kita sampaikan gitu. Jadi bukan mata pikiran kita sendiri ya. Ini kan hadisnya untuk anak-anak begini sebenarnya. Insya Allah kalau kita pendekatannya begitu ke anak-anak, dia bisa terima ya. Nggak sama aturan rumah kita, nggak boleh mau disama-samakan dengan aturan rumah orang, nggak boleh gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi jika ada yang ingin bertanya. Gak ada yang mau tanya terkait itikaf?
Oke, saya share itikaf ya. Ya. Izin ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah saya bukan mau membanggakan diri. Tahadus binikmah Bu ini. Tahadus binikmah. Jadi saya pernah ditanya beberapa tahun lalu. Ini saya sama teman-teman saya itikaf gitu kan ya. Kemudian teman saya yang anaknya sama gitu loh. Maksudnya usia SMP, usia SMA. Ini kan anak-anak 10 hari terakhir liburan ya. Mereka baru balik gitu loh ya dari pondok. Nah anak saya tuh ikut itikaf bareng saya. Anak teman saya yang baru pulang dari pondok juga nggak mau di rumah. Mereka liburan gitu loh ceritanya. Liburan dari pondok maunya nyantai-nyantai dong gitu loh. Maunya di rumah dong gitu loh. Dulu masih TV gitu-gitu loh ya. Sekarang juga TV tapi TV-nya YouTube ya. Nah teman saya tuh nanya, kok mau sih gitu loh, anaknya Umayyah kok mau sih ikut gitu itikaf. Saya nggak bisa jawab juga ya kenapa ya gitu loh. Saya tanya anak saya, kenapa kok mau itikaf, saya tanya gitu ya. Nah, anak saya waktu itu jawabnya gini, ya kayaknya kalau udah 10 hari terakhir kayaknya kepengennya ya itikaf nih gitu loh. Akhirnya saya berpikir Bu, oh ya insya Allah mudah-mudahan ya. Itu karena memang dibiasain dari kecil gitu loh. Karena dibiasain dari kecilnya, makanya dia terbiasa, dia suka itikaf. Nah sementara dulu tuh pas masih kecilnya, ya saya tahu teman-teman saya tuh dia itikaf juga nih, ibunya itikaf ke masjid gitu loh ya. Tapi anak-anaknya di rumah enak, ada yang asisten yang bantuin, yang jagain. Enak nggak kayak gitu? Enak. Untuk ibunya enak gitu loh, anaknya ditinggal, ada yang ngurusin gitu kan. Ini yang saya bilang tadi, ibu jangan egois, beribadah jangan mau enak gitu sendiri. Kalau bawa anak-anak kecil itikaf repot ya. Dulu anak saya bilang nih, kayaknya kalau yang itikaf yang heboh tuh cuman kita gitu loh. Bawa kasur saya Bu kalau itikaf tuh. Kalau dulu pakai kasur apa itu Palembang itu ya, bawa gitu, bawa spring bed, bawa bantal saya kalau itu ya. Sampai sekarang ya masih begitu. Ya nggak apa-apa lah nak, soalnya kan Umi bawa adik gitu loh, bawa anak kecil. Nah ini yang bisa. Kalau suaminya juga itikaf, gitu ya. Kalau anaknya memang, kalau hadis ada hadis jauhkan masjid dari anak-anak, ada itu kalau yang anak-anaknya yang masih mengganggu ya. Tapi kalau yang sudah nggak ganggu nih loh ya, yang sudah nggak ganggu, dia sudah bisa dibilangin. Memang main sih masih main anak-anak, tapi sudah bisa dibilangin, itu sudah mulai dilatih itikaf. Tentu saja cari masjid yang ramah anak, cari masjid yang ramah anak supaya apa? Supaya nanti dia terbiasa. Itu kan tadi saya sampaikan. Jadi Rasul membangunkan keluarga-keluarganya, dan Rasul dan istri-istri Rasul juga beritikaf juga. Sepeninggal Rasul juga itikaf. Ya, bagi yang sudah memungkinkan tentu saja. Karena kalau yang masih belum memungkinkan, ya belum bisa, nggak masalah. Ya, bagi yang sudah memungkinkan, mungkin anaknya sudah, ya ini tergantung lagi lah. Tapi pengalaman saya Bu, dulu dengan teman-teman yang lain tuh kami ada masjid yang masih bawa bayi-bayi itikaf, ya bawa, itu ada dulu gitu loh. Ya ini kembali lagi nanti ke kita masing-masing. Kalau ketemu masjid yang memang ramah anak, itu pendidikan. Ya, itu pendidikan kepada anak. Jadi kita mewariskan agama ini ya memang dari kecil. Nggak bisa kalau udah besar langsung baru, nggak bisa. Ya, dari kecil sehingga nanti dia jadi terbiasa. Gitu ya. Itikaf itu jam berapa sih Bu? Ada yang salah paham nih. Saya ditanya sama jamaah ya, Ustazah gimana kalau mau itikaf nggak ada muhrim gitu loh, nggak ada teman gitu loh perginya. Saya heran juga pasti tanya gitu, saya heran. Oh ternyata dia memahami jam malam gitu kan.
2 malam. Sebenarnya itikaf itu nggak begitu. Kalau mau hadirin tahajud jamaah, gitu ya. Aslinya itikaf itu sebenarnya 10 hari 10 malam nggak keluar masjid itu sebenarnya. Hanya saja tapi ada kaidah, apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya jangan ditinggal semuanya. Kita nggak bisa 10 hari 10 malam ya, atau 1 hari 24 jam kita nggak bisa, tapi kita bisa kok 12 jam 14 jam bisa lakukan. Jadi sebenarnya itikaf itu nggak harus keluar malam jam 1 ke masjid ya. Itikaf yang dilakukan banyak orang-orang, masuklah ke masjid sebelum maghrib, udah bisa ya, buka puasa di masjid, langsung sholat taraweh, tidur di masjid, langsung sholat tahajud. Kalau pagi mau langsung lanjut ya bagus banget gitu loh. Tapi kalau belum bisa, masih harus ada pekerjaan, masih harus ada apa, ya kita pulang gitu loh. Jadinya nggak harus pergi itikaf itu malam jam 1 gitu loh. Bisa dari isya minimal, atau kalau mau dari maghrib, dari asar, itu sebenarnya itikaf itu begitu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. 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 Jadi itikaf itu kita melakukan ketaatan yang banyak. Bahkan sebenarnya kita itikaf itu kita diem gini aja kita langsung dapat pahala. Nah, gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak terus diam. Ya kita ngaji, ya kita istighfar, ya kita berdoa, ya kita tasbih, tahmid gitu loh. Itu terus mengalirkan pahala. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin saya tutup. Jazakillah khairan kepada Ustazah Maya telah memberikan inspirasi kajian hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.